Halo guys, ketemu lagi di Rolong Nalar. Kali ini Rolong Nalar akan membahas sesuatu yang sedang viral. Nah, untuk kejadian yang lagi viral, salah satunya adalah Rohingya. Ini pembahasan tentang Rohingya nggak akan habis-habis sebelum mereka emang benar-benar pergi dari tanah Indonesia. Jadi selama mereka masih di sini, konflik ini akan terus ada, permasalahan ini akan terus ada. Rangkaian dari dampak Rohingya ada di Aceh. Dari yang sebelumnya pada 24 Desember 2023 lalu, itu ada ratusan pengungsi Rohingya yang melakukan aksi mogok makan, di mana mereka itu menuntut tempat yang lebih layak. Padahal tinggal makan doang gitu loh, nggak kerja, cuma diam. Nih manusia kenapa gitu ya? Mau bilang kasihan ya kasihan, karena mereka ya ditolak di mana-mana berdasarkan ras dan yang lain-lain, karena dampak dari sengketa permasalahan di Myanmar gitu. Jadi mereka terpaksa harus mengungsi. Tapi kalau perilakunya seperti ini ya siapa yang mau nolongin? Yang nolongin jadi males. Permasalahan dari Rohingya ini sebenarnya sudah ada solusinya, dimana sama pemerintah Bangladesh itu sudah dibuatin pulau. Ada salah satu pulau di Bhasanchar. Nah, pembuatan pulau itu sudah habis di 350 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun. Mereka tuh ditaruh di sana sebenarnya sudah ada. Tempat tinggal mereka aja 3,5 meter ukurannya gitu kan. Jadi hitungannya udah luas dan mereka nggak ngapa-ngapain loh, nggak kerja dapat rumah. Sedangkan mereka di sini bisa dibilang mereka tuh dimanjakan. Dan perlu digarisbawahi, kita tuh tidak tanda tangan dengan konvensi 1951 dan protokol di 1967. Nah, di mana ini perjanjian di bawah naungan PBB untuk memberikan bantuan atau tanggung jawab negara untuk memberikan suaka. Nah, kita tuh nggak tanda tangan itu. Jadi nggak ada yang namanya kewajiban untuk bantu mereka. Kalau selama ini bangsa kita mau menampung mereka atas dasar kemanusiaan. Jadi kasus untuk Rohingya ini perlu yang namanya sikap tegas dari pemerintah, itu sangat perlu. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Ini sudah dibiarkan terlalu lama tanpa ada sikap tegas. Karena pembiaran ini akhirnya terjadi demo. Demo itu sudah sering kali. Banyak demo yang menuntut supaya Rohingya itu keluar dari Indonesia. Salah satu demo yang terjadi itu ada demo mahasiswa, ratusan orang yang tergabung dalam massa. Peristiwa ini berasal dari demonstran yang digelar di gedung BMA. Awalnya itu massa merangkak masuk ke basement tempat mengungsi etnis Rohingya ditempatkan. Jadi awalnya mereka tuh hanya demo. Dan perlu diketahui juga kalau jarak massa dari tempat pengungsi Rohingya itu sekitar 40 meter. Para massa ini berkumpul hanya berorasi awalnya untuk menyuruh para Rohingya keluar, para pengungsi ini untuk keluar. Namun saat koordinator lapangan mahasiswa bernegosiasi dengan petugas, massa yang berada di belakang langsung berlari menuju arah tempat etnis Rohingya. Bahkan mahasiswa menarik paksa dan melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti melempar dengan botol air, terus hingga menendang barang-barang di sekitar. Etnis Rohingya yang dikepung mahasiswa hanya terdiam dan menangis ketakutan. Sebagian bahkan terlihat meminta ampun. Petugas dari kepolisian dan Satpol PP tak mampu membendung massa yang jumlahnya sekitar 500-an orang. Demo ini adalah demo gabungan antara kampus Al-Wasliyah dengan Universitas Abul Yatama dan Bina Bangsa Getsempena. Ya, mereka mengaku menolak Rohingya karena tingkah laku mereka yang buruk. Kalau perkara Indonesia bantu pengungsi itu sebenarnya ada banyak. Seperti konflik di Timur Leste, Suriah, Afghanistan, dan negara-negara yang lain. Kenapa negara-negara lain tidak bermasalah? Karena dari masyarakatnya mau diatur, ya. Jadi dari masyarakatnya mau diatur. Karena si Rohingya ini nggak mau diatur, jadi dia bergerak dengan keinginannya mereka sendiri, dengan tuntutan-tuntutan yang nggak jelas. Ini yang membuat negara kita geram dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kayak kita ada banyak lah contoh-contoh dari kemarin yang viral, dari mereka membuang makanan, terus nggak mau makan kalau lauknya nggak ayam. Belum lagi udah dikasih santunan 1,2 juta aja masih ngeluh bahwa kurang gitu. Di masyarakat kita aja masih banyak loh yang kekurangan. Dan mereka cuma datang dengan difasilitasi sebegitu rupanya gitu. Tidak ada bersyukur sedikit pun. Kembali lagi, sikap tegas pemerintah yang diperlukan. Karena kalau tidak ada sikap tegas dari pemerintah dalam menuntaskan masalah Rohingya, permasalahan ini akan terus ada. Lalu kita lanjut lagi. Jadi waktu lalu sempat viral di salah satu gudang beras Bulog. Beberapa hari lalu telah beredar ada seorang pria tanpa
baju, mandi beras di gudang Bulog. Nah, kejadian ini terjadi pada Selasa 19 Desember 2023 di gudang Bulog Banjar, Kemantren 2, Surabaya Utara. Nah, kita lihat videonya aja langsung. Ini orang ngapain ya mandi beras gitu? Bisa dibilang caper. Dan mereka benar-benar bersenang-senang dengan apa yang mereka lakukan gitu. Apa yang mereka lakukan tuh sangat-sangat disayangkan gitu. Kejadian itu viral di X, di sosial media X. Nah, sejumlah warga mulai menuding tuh kalau kelakuan oknum tersebut menjadi pemicu beras Bulog beraroma tidak sedap karena tidak higienis dan tidak bersih gitu. Jadi durasi videonya aja 15 detik. Dan beberapa warganet juga berkomentar kalau ya apa ya SDM rendah gitu. Berani banget beras digulai-galai dengan badan dia yang penuh daki gitu. Dan kita nggak tahu ada penyakit apa di badannya itu. Ini gimana sih? Harus dikawal seserius mungkin gitu. Kalau dari sudut pandang pelaku, apa yang dia lakukan tuh sedang bersenang-senang, ya bercanda gitu. Bercanda, bersenang-senang, tapi dia tidak tahu konteksnya. Kalau yang dia buat bercanda adalah beras, dimana beras adalah makanan masyarakat kita yang sangat sering dikonsumsi. Dan apa yang kita konsumsi harus dipastikan itu higienis, bersih, dan bebas dari penyakit ya sehat. Tapi kalau yang ditunjukkan seperti ini, segala daki nanti nempel di beras atau beberapa penyakit nempel di beras gitu, ya gimana? Itu yang menjadi keresahan beberapa netizen di akun sosial media X. Ini adalah kekonyolan yang terbodoh, menistakan sebuah sembako yang akan dimakan oleh rakyat. Apa yang mereka lakukan dengan beras, dengan bertindak konyol tadi, mereka ya hanya bersenang-senang gitu, tanpa tahu dampaknya, tanpa tahu konsekuensi di belakangnya. Bahwa ketika mereka melakukan seperti itu, ada yang namanya perlindungan konsumen, ya kan? Karena beras itu kan nanti akan kita konsumsi, karena akan dikonsumsi oleh rakyat, berarti rakyat adalah konsumen. Nah, di kita di Indonesia ada yang namanya perlindungan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Semoga setelah dari kejadian ini, pihak-pihak terkait segera memproses hal tersebut. Dan telah dikonfirmasi juga bahwa manajer humas dan kelembagaan Perum Bulog Tommy Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menyelidiki video yang beredar. Jadi terkait oknum buruh di gudang Bulog yang mempermainkan beras, itu akan segera diproses. Kalau dari netizen dan masyarakat Indonesia memang perlu ada sikap tegas. Karena sebuah makanan yang akan nantinya dimakan untuk masyarakat tentunya jangan dipermainkan seperti sebuah mainan gitu. Karena itu bukan mainan, yaitu makanan buat asupan gizi, asupan ke tubuh masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut dengan pembahasan yang selanjutnya. Ini nggak tahu mau bilangnya sesuatu yang menyedihkan, kasihan. Tapi beberapa lalu ketika scroll di X, nemu berita bahwa ada bocah 6 tahun naik pesawat sendirian malah salah tujuan, yang harusnya ke Florida turun di Orlando. Ini ada anak namanya Casper, bocah 6 tahun asal Philadelphia, Amerika Serikat, yang mengalami pengalaman yang mungkin bagi dia nggak bakal bisa dilupakan gitu. Karena dia berpergian sendiri naik pesawat untuk mengunjungi neneknya di Florida, dan justru berakhir di Orlando. Ya mateng nggak tuh? Jaraknya jauh banget. Maria yang mengetahui Casper tak ada dalam penerbangan pesawat yang harusnya dinaiki cucunya itu mulai panik. Dia hanya menemukan barang bawaan cucunya tanpa mendapati keberadaan Casper saat menjemput di bandara Florida. Anjir, ini kayak filmnya Home Alone ya kan? Kalau masa kecil kita itu inget sama Home Alone. Nah, tuh. Cuma kalau yang di Home Alone namanya Kevin, kalau ini Casper ya. Tapi kayak film hantu nggak sih Casper? Apa ya? Kasian, tapi kok ya lucu ya. Home Alone the real di dunia nyata. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Jadi sebenarnya dia memang diterbangkan sendiri gitu. Ada yang namanya unaccompanied minor menggunakan maskapai Spirit Airlines. Jadi kalau yang nggak tahu, unaccompanied minor itu anak-anak tanpa pendamping, adalah penumpang berusia di bawah 12 tahun yang berpergian sendiri tanpa orang dewasa. Jadi kalau di luar negeri itu banyak layanan namanya unaccompanied minor, anak bisa naik pesawat tanpa harus ada orang tua. Sesuatu yang biasa apabila kamu pergi ke luar negeri terus ngelihat ada anak sendirian gak ditemani gitu kan. Boleh jadi anak itu ya
bukan hilang, tapi memang lagi menggunakan layanan unaccompanied minor. Nah, untuk memaksimalkan layanan ini, maskapai berkewajiban menyediakan petugas untuk menangani unaccompanied minor, baik pada proses pre-flight, in-flight, and post-flight. Termasuk pada saat transit, mereka akan didampingi tuh. Adanya layanan ini hanya berlaku di wilayah-wilayah perkotaan. Kenapa? Karena layanan ini bertujuan bagi orang tua yang nggak sempat mendampingi anaknya yang masih kecil untuk tujuan tertentu. Ya kayak tadi si Casper mau ketemu sama neneknya karena sibuk kerja lah atau ada keperluan meeting yang lain gitu. Nah, makanya kalau orang tua di sana ada kepentingan dan nggak bisa ditinggal kepentingan tersebut dan anaknya ada keperluan untuk pergi ke tempat yang lain, nah solusinya menggunakan unaccompanied minor. Untuk kasusnya si Casper ini harusnya kan dia terbang untuk ke Florida, tapi yang terjadi dia malah pergi ke Orlando. Barangnya sampai ke Florida, tapi orangnya malah ke Orlando. Karena kejadian ini ya panik lah, neneknya panik lah. Cuma kasih tasnya doang, ngapain? Yang paling penting kan cucunya, bukan tasnya. Tapi dari kejadian ini maskapai bertanggung jawab. Ini kan kejadian sama Spirit Airlines. Terus mereka meminta maaf kepada keluarga Casper atas kejadian tersebut. Dari maskapai juga mengganti rugi segala yang dibutuhkan dari pembiayaan mereka mengganti ruginya. Jadi untuk perkara unaccompanied minor itu sebenarnya nggak terjadi sekali dua kali. Pernah terjadi juga di maskapai lain. Itu tahun 2019 itu juga pernah ada, di mana ada seorang anak laki-laki yang harusnya dia itu ke Swedia, tapi malah turunnya di Jerman bersama penerbangan United Airlines pada tahun 2019. Kalau mundur-mundur lagi, tahun 2019 juga pernah ada dua anak perempuan usia 8 dan 10 tahun menaiki penerbangan Continental Express. Lalu pada tahun 2018, United Airlines juga pernah melakukan kekeliruan di mana salah menerbangkan seekor anjing yang tujuannya adalah Kansas, tapi malah ke Jepang. Gimana ya? Ada anjingnya pergi ke Jepang. Kayaknya untuk yang si anjing tuh kayak mau gantiin Hachiko, tau nggak? Nah itu tadi adalah beberapa berita-berita viral yang terjadi di beberapa pekan ini. Kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ingin dibahas, komen aja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Rulung Nalar.